Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Nusantara. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan mendapatkan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa di setiap langkah hidup kita. Salam sejahtera dari kami semua. Janji itu memang mirip dengan es krim di hari yang terik, tampak menggoda, tapi begitu kita pegang, ia meleleh dan meninggalkan rasa lengket yang menjengkelkan. Kita semua pasti pernah merasakannya. Dijanjikan bulan, yang datang malah gerhana. Dijanjikan bintang, malah dapatnya lampu petromax yang berkedip-kedip. Rasanya sakit, di dompet dan di hati. Kenapa sih, janji manis itu begitu gampang diucapkan? Mungkin karena lidahnya memang tak bertulang. Atau bisa jadi karena efek samping dari terlalu banyak makan permen kapas waktu kecil. Yang jelas, orang yang suka mengumbar janji biasanya punya bakat terpendam sebagai ilusionis. Mereka bisa menciptakan gambaran masa depan yang indah dan menawan, meski kenyataannya jauh dari harapan. Dan yang lebih parah, seringkali kita ini sepertinya cocok disamakan dengan hidungnya kerbau. Terbuai dengan rayuan manis, langsung percaya begitu saja. Padahal, kalau dipikir-pikir lagi, janji itu hanya sekadar rangkaian kata. Kecuali kalau janji itu ditulis di atas materai 6.000, ditandatangani di depan notaris, dan disaksikan oleh 2 orang saksi. Nah, itu baru namanya janji yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi, ya repot juga kalau setiap janji harus begitu. Bisa-bisa tukang materai tiba-tiba jadi kaya raya. Jadi, bagaimana dong? Apakah kita harus berhenti percaya pada janji? Tentu saja tidak. Hidup tanpa harapan kan terasa hampa. Tapi ingat, jangan terlalu mudah percaya. Saring dulu sebelum menelan. Anggap saja setiap janji itu seperti promo diskon. Kalau terlalu bagus untuk jadi kenyataan, ya, pasti ada udang di balik batu. Lebih baik berharap secukupnya saja, biar kalau dikecewakan, sakitnya tidak terlalu terasa. Anggap saja sebagai diet pahit dalam dunia perjanjian. Siapa tahu, dengan begitu, kita bisa lebih kebal terhadap PHP. Itulah ironi Satrio Piningit, sang pahlawan yang menjanjikan, yang justru kerap kali gigit jari. Kita bisa membayangkan betapa perihnya hati seorang Satrio Piningit ketika mendapati orang-orang yang dulunya bersumpah setia, kini malah menghilang bak ditelan bumi. Mungkin awalnya dia merasa sedikit GR, merasa dirinya memang istimewa dan dibutuhkan. Namun kemudian, realita menamparnya dengan keras, membuktikan bahwa janji-janji manis itu hanyalah gombalan belaka, bualan yang hanya enak didengar di telinga. Mungkin, di dalam hati kecilnya, Satrio Piningit bertanya-tanya, di mana letak kesalahanku? Apakah karena dia terlalu naif, terlalu percaya pada kebaikan manusia? Atau justru karena dia terlalu idealis, mengharapkan sebuah dunia yang penuh dengan integritas dan kejujuran? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin akan terus menghantuinya, menjadi beban pikiran yang berat. Namun, di tengah kekecewaan yang mendalam, Satrio Piningit tidak boleh menyerah. Dia harus bangkit, belajar dari pengalaman pahit ini, dan terus berjuang untuk mewujudkan cita-citanya. Toh, menjadi Satrio Piningit bukan berarti kebal terhadap rasa sakit dan kekecewaan. Justru, pengalaman-pengalaman inilah yang akan menempa dirinya menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Ingat, bahkan Batman pun pernah dikhianati, tapi dia tetap menjadi Batman, kan? Begitu pula dengan Satrio Piningit, dia harus tetap menjadi Satrio Piningit, sang pembawa harapan, meskipun kadang kala dikecewakan. Siapa tahu, di balik PHP yang menyakitkan ini, ada pelajaran berharga yang bisa dipetik untuk menjadi pemimpin yang lebih baik. Semangat terus, Satrio Piningit. Jangan biarkan para pemberi harapan palsu itu mengeluarkan api semangatmu. Mungkin kamu penasaran bagaimana perasaan sang Satrio Piningit ketika diperlakukan seperti itu. Sebenarnya, dia sudah sering mengalami hal serupa. Ini bukan kali pertama dia menghadapi situasi seperti ini. Meskipun dia sudah terbiasa, rasa sakit itu tetap ada. Setiap pengungkapan dan setiap janji yang diingkari meninggalkan luka di hatinya. Bayangkan jika kamu berada di posisinya. Memberikan yang terbaik dan membantu dengan tulus,
tetapi hanya mendapatkan balasan berupa pengingkaran. Tentu saja sangat mengecewakan, bukan? Bisa dibilang, menjadi Satrio Piningit itu seperti menjadi badut di pesta ulang tahun anak-anak, tapi anak-anaknya sudah besar dan lebih tertarik main TikTok. Kamu datang dengan balon dan trik sulap, malah dicibir karena dianggap kuno. Ironisnya, dialah satu-satunya yang benar-benar peduli dengan keberlangsungan pesta itu. Dia rela meniup balon sampai paru-parunya mau meledak, hanya untuk melihat senyum di wajah mereka. Tapi, ya namanya juga anak-anak zaman sekarang, lebih asyik joget-joget daripada menghargai usaha. Bayangkan saja, sudah susah payah menyelamatkan dunia, atau setidaknya, mencoba menyelamatkan arisan ibu-ibu kompleks dari kebangkrutan, malah dituduh pakai mantra ilmu pelet. Padahal, jurus andalannya cuma senyum ramah dan kemampuan bernegosiasi yang mumpuni. Kan sedih. Rasanya ingin berteriak, "Hei manusia! Saya ini Satrio Piningit, bukan dukun beranak." Tapi, ya sudahlah, paling cuma dijawab dengan mengirimkan dan bisikan kosong. Tuh kan, gelagatnya mencurigakan. Jadi ya begitulah kira-kira perasaan sang Satrio Piningit. Antara pasrah, gemas, dan ingin pensiun saja jadi tukang pijat keliling. Lebih dihargai kayaknya. Sungguh ironis bukan? Kita hidup di zaman di mana emotikon hati bertebaran di media sosial, namun empati terasa langka seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami yang terbakar. Banyak orang sibuk membangun kerajaan pribadi mereka, lengkap dengan tembok tinggi yang melindungi kekayaan dan kekuasaan, sehingga lupa bahwa di luar tembok itu ada tetangga yang kelaparan, teman yang kesepian, dan Satrio Piningit yang mungkin sedang mengantre sembako. Mungkin mereka berpikir, yang penting aku kenyang, urusan orang lain dipikirkan nanti. Atau mungkin mereka meyakini bahwa kesuksesan sejati hanya diukur dari seberapa banyak uang yang kita miliki dan jabatan yang kita sandang. Padahal, Bung Karno pernah mengingatkan kita bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Tapi, bagaimana kita bisa menghargai pahlawan jika kita tidak bisa menghargai tetangga kita sendiri? Janji-janji manis yang dulu diumbar saat kampanye, kini hanya menjadi kenangan pahit seperti kopi yang ditinggal semalaman. Dulu dikatakan akan mensejahterakan rakyat, sekarang malah mensejahterakan keluarga dan kroni-kroni. Mirip sekali dengan tokoh antagonis dalam sinetron Azab, bedanya mereka tidak langsung disambar petir di episode akhir. Justru, mereka masih bisa tersenyum lebar di kamera depan, pergantian tangan seolah tak terjadi apa-apa. Mungkin, kita perlu memasang spanduk raksasa di setiap perempatan jalan bertuliskan, "Ingat, empati itu murah, kejam itu mahal." Atau mungkin, kita perlu menyelenggarakan kursus kilat tentang bagaimana menjadi manusia seutuhnya, bukan sekadar makhluk ekonomi yang hanya tahu untung dan rugi. Intinya, sebelum kita sibuk mencari Satrio Piningit, ada baiknya kita bercermin dulu. Siapa tahu, Satrio Piningit itu sebenarnya adalah diri kita sendiri, yang sedang lupa caranya peduli. Satrio Piningit, dengan segala keterbatasan dan tantangan hidup yang menghampirinya, adalah sosok yang penuh dengan paradoks. Bayangkan saja, di tengah kesulitan ekonomi yang membuatnya seringkali harus bertahan dengan mie instan rasa, akhir bulan, ia masih menyempatkan diri untuk menyisihkan sedikit rezeki demi membantu pengamen jalanan yang suaranya jauh lebih merdu daripada alarm paginya. Lucunya, kadang si pengamen malah menolak bantuan itu karena merasa lebih kaya dari Satrio Piningit. Mungkin dia benar, kaya dalam hal suara, tapi Satrio Piningit, dia kaya hati. Ia sangat percaya bahwa hukum karma itu seperti cicilan KPR, pasti datang tepat waktu, meski kadang bunganya bikin kaget. Suatu ketika, ia membantu seorang ibu yang kesulitan membawa belanjaan. Alih-alih mendapatkan ucapan terima kasih, ia malah disemprot karena dianggap menghalangi jalan. Satrio Piningit hanya bisa garuk-garuk kepala sambil bersepeda, mungkin ibu ini sedang mengalami PMS karma. Namun, kejadian-kejadian absurd semacam itu tak pernah mematahkan semangatnya untuk terus berbuat baik. Ia menganut prinsip, berbuat baik itu seperti kentut, kalau ditahan malah bikin sakit perut. Dan memang, meskipun hasilnya kadang tidak sesuai harapan, Satrio Piningit merasakan kedamaian batin setiap kali ia berhasil meringankan beban orang lain. Mungkin, inilah definisi bahagia ala Satrio Piningit,
sederhana, absurd, namun sangat berarti. Ia adalah bukti nyata bahwa jiwa besar tidak selalu berbanding lurus dengan isi dompet. Justru, terkadang, jiwa besar itu ditemukan di dompet yang kosong, namun hati yang penuh. Nah, sebelum Anda mulai membayangkan saya sebagai pengkhotbah robot yang berusaha membuat Anda merasa bersalah hingga menjadi orang suci, mari kita sedikit meringankan suasana. Bayangkan janji-janji itu seperti batasan diet yang Anda buat sendiri. Anda berjanji untuk tidak makan gula, bertekad untuk menolak godaan itu selamanya. Mudah, kan? Sampai gerobak donat itu lewat, berkilauan dengan godaan gula seperti sirene yang memanggil pelaut menuju kematian. Sebenarnya, otak kita ini seperti saringan bocor ketika harus mengingat komitmen. Kita terus-menerus dibombardir dengan informasi, tenggat waktu, dan video kucing terbaru, jadi tidak heran jika janji yang Anda buat untuk membantu tetangga memindahkan perabotan Selasa lalu terkubur di bawah tumpukan kekacauan mental. Namun, inilah intinya, meskipun Anda lupa, alam semesta punya cara yang lucu untuk mengingatkan Anda. Mungkin tetangga Anda akan secara halus menyinggung nyeri punggung yang baru dialaminya setiap kali mereka melihat Anda. Atau mungkin sofa yang tampak tidak berbahaya akan tiba-tiba terbakar tepat di depan rumah Anda, sebuah tanda yang tidak terlalu halus bahwa Anda telah membuat marah dewa perabot. Jadi, apa moral dari kisah yang agak aneh ini? Anggaplah janji-janji itu seperti donat yang menggoda. Kagumi dari jauh, mungkin bahkan nikmati idenya, tetapi jangan menggigit lebih dari yang bisa Anda kunyah. Karena percayalah, penyesalan atas janji yang diingkari rasanya jauh lebih buruk daripada gula yang jatuh. Kecuali, tentu saja, Anda benar-benar menyukai hal semacam itu. Kalau begitu, teruskan saja, Anda agen kekacauan yang hebat. Jangan bilang saya tidak mau memperingatkan Anda. Dalam dunia yang seringkali dipenuhi dengan kata-kata yang samar dan janji-janji yang tidak tulus, pentingnya menepati janji-janji seseorang bersinar seperti mercusuar integritas. Daya tarik janji-janji kosong, yang sering disampaikan dengan pesona yang menggoda, bisa sangat mempesona. Namun, janji-janji manis ini pada akhirnya hancur karena beratnya kepalsuannya sendiri, meninggalkan kekecewaan dan kepercayaan yang terkikis. Orang yang bijak memahami sifat sementara dari pernyataan-pernyataan seperti itu dan secara aktif memilih jalan yang berbeda. Untuk benar-benar mencapai kebesaran, seseorang harus menumbuhkan komitmen yang kuat untuk menepati janjinya. Berjanji berarti menciptakan ikatan, kesepakatan diam-diam yang dibangun atas dasar saling pengertian dan harapan. Menepati janji, terlepas dari beban yang mungkin ditimbulkannya, adalah bukti karakter seseorang. Hal ini menunjukkan banyak hal tentang rasa hormat mereka terhadap orang lain, dedikasi mereka terhadap prinsip, dan rasa tanggung jawab yang tak tergoyahkan. Imbalan dari integritas tersebut sangat besar. Dengan terus-menerus memenuhi komitmen, seseorang membangun reputasi sebagai individu yang dapat diandalkan dan dipercaya. Reputasi ini, pada gilirannya, membina hubungan yang lebih dalam dan lebih bermakna. Seseorang yang dikenal karena kejujuran dan ketergantungannya menjadi teman yang dicari, rekan kerja yang dihargai, dan anggota masyarakat yang dihormati. Mereka dipandang sebagai pilar kekuatan, sosok yang dapat diandalkan di saat dibutuhkan. Lebih dalam lagi, menepati janji itu bisa menumbuhkan kekuatan batin dan meningkatkan harga diri. Ketika seseorang bertindak sesuai dengan kata-katanya, itu membangun rasa percaya diri dan memperkuat rasa harga diri. Keharmonisan batin ini akan terlihat dalam interaksi kita, menciptakan dampak positif yang meluas dalam kehidupan orang lain. Intinya, tindakan sederhana seperti menepati janji adalah fondasi bagi kehidupan yang bermoral dan memuaskan, membuka jalan untuk hubungan yang tulus, rasa hormat yang abadi, dan warisan integritas. Menjadi orang yang menepati kata-kata berarti menjadi seseorang yang benar-benar berharga. Bagaimana dengan diri kita? Apakah kita termasuk orang yang mudah melupakan janji-janji yang telah kita buat? Atau mungkin kita adalah individu yang berjuang keras untuk menepati setiap janji, meskipun itu tidak mudah? Mari kita merenungkan diri dan melakukan introspeksi. Kita tidak ingin menjadi bagian dari mereka yang melukai hati Satrio Piningit dengan janji-janji yang tidak ditepati. Setiap tindakan yang kita lakukan memiliki konsekuensi.
Setiap janji yang kita ucapkan akan menjadi saksi di hadapan Tuhan. Mari kita berkomitmen untuk menjadi pribadi yang lebih baik, yang jujur, dapat dipercaya, dan bertanggung jawab. Mari kita pegang teguh kata-kata kita, dan tunjukkan bahwa kita adalah orang yang dapat diandalkan. Semoga kita semua terhindar dari sifat orang-orang di sekitar kita yang hanya hadir saat ada kepentingan, dan yang terbiasa melupakan janji-janji mereka. Semoga kita diberikan kekuatan untuk memahami pentingnya menepati janji dan selalu bersabar dalam menghadapi berbagai ujian hidup. Karena pada akhirnya, kebaikan akan selalu menghasilkan kebaikan, dan keburukan akan selalu berujung pada keburukan. Semoga kita semua selalu dalam perlindungannya. Amin. Sampai di sini dulu sahabat, untuk pembahasan kali ini. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, segala kesalahan, kekurangan, atau bahkan berlebihan dalam penyampaian saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera penuh cinta dari kami semua.